Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita yang tiada tara terkira. Salam, salawat, serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberi limpahan kenikmatan kepada kita serta kemudahan dan kelancaran dalam aktivitas kita. Yang terhormat Bapak Dr. Nasiruddin, MSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Universitas Alma-Ata. Perkenalkan, nama saya Firmansyah Abdul Qadir dengan NIM 201100663. Prodi Pendidikan Agama Islam, mahasiswa dari Universitas Alma-Ata, Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini saya akan meresensikan buku guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ilmu Filsafat. Di sini saya akan meresensikan sebuah buku yang berjudul Pengantar Ilmu Filsafat, karya Ermi Suhasti S, penyunting Rizga F. Nugraheni, desain sampul Satria M. Wisambodi. Diterbitkan pertama kali oleh Prajna Media Sawitsari F11 Yogyakarta 55283 Januari 2012. Cetakan pertama Januari 2012, cetakan kedua Januari 2013, cetakan ketiga Agustus 2016, cetakan keempat Februari 2018. Buku ini memiliki 131 halaman lebih dengan lebar buku 14,8 cm dan panjang buku 21 cm. ISBN 97899199213. Biografi dari Ermi Suhasti. Biografi singkat. Ermi Suhasti lahir di Yogyakarta, menamatkan SD dan SMP-nya di Bandar Lampung, SMA-nya di Yogyakarta. Alumnus Fakultas Filsafat UGM tahun 1987. Ini menyelesaikan S2-nya tahun 2002 di MSI UII. Tahun 1987 sampai 1991 menjadi staf pengajar di Fakultas Usuluddin IAIN Raden Intan Bandar Lampung. Tahun 1991 sampai sekarang menjadi staf pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Beberapa penelitian yang telah dihasilkan diantaranya Zakat dan Masyarakat 2001, Nikah Beda Agama 2008, Dampak TI bagi Keluarga Muslim 2010, Agama dan Konflik Pasir Besi di Pesisir Kulon Progo 2012. Tulisannya dipublikasikan pada jurnal Aplikasiya Sosio-Religia Al-Ahwal dan Asyishirah. Baik. Dan di belakang buku ini tertulis filsafat dan ilmu bagai dua sisi mata uang. Di satu sisi filsafat sebagai induk ilmu, di sisi lain filsafat berkembang sebagai bagian dari ilmu itu sendiri. Dalam perkembangannya, ilmu semakin jauh dari induknya. Bahkan muncul arogansi dan spesialisasi antara satu bidang ilmu dengan bidang yang lain, sehingga ilmu tidak lagi membawa berkah tetapi membawa bencana. Disinilah peran dan fungsi filsafat ilmu, yaitu menyatukan visi keilmuan dari berbagai disiplin ilmu seperti tujuan semula, yaitu concern terhadap kebahagiaan manusia. Memahami seluk-beluk ilmu sebagai kajian filsafat akan menjadikan kita sebagai sarjana ilmuwan atau pengusaha yang arif, terhindar dari kecongkakan intelektual, tidak memandang kebenaran ilmiah sebagai kebenaran normatif yang diulang-ulang sebagai barang hafalan. Memahami filsafat ilmu menjadikan wawasan kita semakin luas.
kita menyadari bahwa keberadaan serta perkembangan filsafat, ilmu pengetahuan, agama, dan budaya akan selalu saling mempengaruhi. Buku ini membahas tentang landasan ilmu, perkembangan ilmu, kebenaran, pendekatan, etika, keilmuan, serta cara kerja ilmu. Pembahasan ini bertujuan agar mahasiswa menyadari pentingnya nilai-nilai moral yang terkandung dalam setiap ilmu, serta lebih kreatif dalam berpikir sesuai dengan aturan ilmiah. Ya, langsung saja kita isi resensi buku. Buku ini terdiri dari 7 bab. Yang pertama, bab 1, pengantar ilmu filsafat. Kedua, landasan pengetahuan. Ketiga, perkembangan ilmu. Keempat, kebenaran. Kelima, pendekatan. Keenam, etika keilmuan. Dan ketujuh, cara kerja ilmu terakhir. Buku ini merupakan pengantar dari filsafat ilmu. Diawali dengan materi sejarah dari filsafat itu sendiri. Dijelaskan dari awal pada masa Yunani, di mana merupakan perubahan pola pikir manusia dari misosentresis menjadi logosentris. Kemudian lanjut di masa abad pertengahan. Pada abad ini, pola pikir manusia didasari oleh agama, dilanjutkan pada masa abad modern sampai masa abad dewasa ini. Tidak lupa pula, pada buku pengantar filsafat ini dijelaskan manfaat dari belajar filsafat itu sendiri, lalu dilanjutkan pada sumber ilmu pengetahuan, yang mana terdapat 2 sumber ilmu, yaitu rasionalisme dan empirisme. Dalam berfilsafat, tidak bisa dipisahkan antara filsafat, ilmu, dan pengetahuan, karena ketiga unsur tersebut memiliki keterkaitan. Di dalam filsafat juga terdapat kebenaran dan sifat ilmiah. Manusia memiliki keterkaitan terhadap kebenaran, karena manusia memiliki sifat yang senantiasa mencari jawaban atau kebenaran atas pertanyaan yang ditimbulkan dalam kehidupannya. Sedangkan sikap ilmiah merupakan sikap yang harus pada diri sendiri seorang ilmuwan atau akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah. Namun tentu saja dalam bersikap maupun bertindak ilmiah ada sarana yang bisa digunakan, yaitu bahasa matematika. Adanya bahasa sebagai sarana komunikasi antara manusia agar mampu bersosialisasi satu sama lain, sedangkan adanya matematika adalah ilmu yang paling sering digunakan, baik sebagai pengembangan aljabar maupun statistik. Kemudian buku ini menjelaskan tentang kajian bidang-bidang filsafat, terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Selanjutnya oleh manusia. Kini berkembang sangat pesat. Pengembangannya ilmu, teknologi, dan seni terjadi pada saat adanya akumulasi budaya yang berdasarkan pengembangan kebudayaan di dalam kehidupan sosial. Dan terakhir, kelebihan dan kekurangan buku ini. Kelebihannya, buku ini sangat bagus untuk dibaca para pemula yang baru mempelajari filsafat, karena pada buku ini dijelaskan secara rinci setiap materinya. Kemudian di awal bab diperkenalkan terlebih dahulu mengenai filsafat ilmu, baik dari pengertian awal mula masuknya filsafat sampai akhir. Sampul yang digunakan buku ini juga simpel tapi menarik. Dan kekurangan buku ini masih terdapat beberapa kata yang sulit dimengerti. Sekian pembahasan resensi dari saya dengan buku pengantar filsafat ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.